Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait habitat mikroorganisme. Mikroorganisme dapat ditemukan di semua tempat yang memungkinkan adanya kehidupan. Mikroorganisme yang bertempat tinggal sementara disebut transient, sedangkan yang menetap beberapa keturunan disebut indigenous. Habitat alam mikroorganisme antara lain di tanah, air, udara, dan di makanan. Mikroorganisme di tanah umumnya bersifat apatogen seperti Clostridium tetani, Clostridium botulinum, dan Bacillus anthracis. Mikroorganisme di air dapat hidup di air tawar dan laut, namun bakteri patogen umumnya terdapat di air yang tercemar feses dan urin. Contohnya pada genus Salmonella dan Shigella. Mikroorganisme di udara sebenarnya tidak berkembang biak, dan udara jarang mengandung kuman patogen karena adanya ozon dan sinar UV. Mikroorganisme seperti kuman dan virus dalam ruangan biasanya berasal dari mulut atau saluran nafas manusia, dan mikroorganisme di makanan seperti susu secara aseptis mengandung 100 hingga 1000 mikroorganisme non-patogen per mili. Terdapatnya mikroorganisme patogen dapat berasal dari sapi yang sakit atau proses pemerahan yang tidak higienis. Proses pasteurisasi dapat menurunkan insiden penyakit yang disebabkan makanan. Tidak semua mikroorganisme menyebabkan penyakit pada manusia. Beberapa jenis mikroorganisme secara tetap menghuni bagian tubuh manusia yang sehat, yang biasa disebut flora normal. Justru, flora normal dalam jumlah tertentu dapat melindungi host atau inang manusia dari infeksi mikroba, seperti Escherichia coli yang menghuni usus untuk menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella dan Shigella dalam usus. Flora normal akan bersifat patogen apabila mikroorganisme tersebut tidak berada dalam habitat aslinya. Contohnya Streptococcus viridans yang mendiami saluran pernapasan bagian atas akan menyebabkan penyakit subakut bakterial endokarditis apabila masuk ke sistem peredaran darah sampai ke katup jantung. Habitat flora normal antara lain kulit dan mulut, contohnya Staphylococcus aureus. Pada saluran pernapasan contohnya Haemophilus influenzae, pada saluran pencernaan seperti usus contohnya Escherichia coli, dan saluran organ kelamin seperti uretra, vagina, dan konjungtiva dapat ditemukan mikroorganisme seperti Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus, Candida albicans, dan lain-lain. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.